Pemilu presiden dan anggota legislatif Indonesia diadakan lebih dulu di Amerika Serikat hari Sabtu 13 April waktu setempat. Tempat pemungutan suara di Washington DC dibuka lebih lama hingga malam hari mengantisipasi antusiasme warga negara Indonesia yang tinggi dalam memberikan suara mereka. Selengkapnya kita bergabung dengan reporter VOA Randy Wicaksana di Wisma Indonesia, Washington DC, Amerika Serikat. Iya, Randy, bagaimana antusiasme dari WNI yang mencoblos di Washington DC kemarin waktu Amerika Serikat 13 April 2019? Syakri, selamat pagi waktu Indonesia dan selamat malam waktu Washington DC. Warga Indonesia yang di Amerika Serikat saat ini hanya memiliki kurang lebih 10 menit waktu saja hingga akhirnya TPS di Wisma Indonesia Washington DC ini akan ditutup untuk warga Indonesia menggunakan hak suara mereka dalam Pilpres dan juga Pileg tahun 2019 ini. Ini sudah dibuka sejak pukul 10 pagi tadi, jadi hampir sekitar 10 jam lamanya ya. Lama sekali dibuka dari pagi hingga malam hari karena memang antusiasme warga Indonesia yang ingin menggunakan hak suara mereka di sini memang luar biasa besar sekali. Terdata ada sekitar 2.500 lebih warga Indonesia yang akan menggunakan hak suaranya di Washington DC dan juga sekitarnya saja. Untuk di Amerika secara total ada 45.000 warga Indonesia yang akan menggunakan hak suaranya. Dan Washington DC ini akan menampung sekitar 1.000 lebih warga Indonesia yang akan menggunakan hak suaranya. Sementara sisanya sudah menggunakan hak suaranya melalui metode pos atau dikirim lewat pos sehingga tidak perlu datang ke TPS. Meskipun pada prakteknya tetap ada warga Indonesia yang sudah mencoblos atau menggunakan hak suara mereka lewat pos, namun tetap datang hari ini ke TPS. Pada pagi hari tadi bisa saya laporkan suasana jauh lebih ramai dibandingkan saat ini. Bahkan antriannya panjang sekali ya sampai keluar-luar, dan tadi ada warga Indonesia yang mengaku harus menunggu 90 menit mengantri agar bisa menggunakan hak suara mereka atau mencoblos presiden dan wakil presiden pilihan mereka. Hal ini juga makin diramaikan antusiasmenya, Cakri, dikarenakan ada motivasi-motivasi lain yang dihadirkan juga oleh KBRI di sini, yakni dengan hadirnya Bazar Indonesia dan juga panggung gembira. Ini suatu terobosan terbaru lah yang pertama kali dilakukan oleh KBRI Washington DC khususnya, karena biasanya orang mau coblos hanya coblos kemudian pulang. Dan di sini kemudian dengan adanya Bazar Indonesia, warga Indonesia di sini bisa berlama-lama dulu di Wisma Indonesia, bisa bersilaturahmi, kemudian makan makanan Indonesia, kemudian juga ada panggung gembira, ada kuis, ada door prize dan lainnya. Jadi kalau bisa gambarkan kemeriahan pesta demokrasi di sini layaknya pesta 17-an yang dirayakan setiap tahunnya di Washington DC, di Wisma Indonesia saat ini. Dan saat ini kalau misalnya bisa dilihat saya mungkin kurang jelas gambarnya, cuma bisa saya deskripsikan. Di belakang saya saat ini ada beberapa warga Indonesia yang menggunakan hak suaranya, dan mereka ini adalah warga Indonesia yang sebenarnya belum terdaftar secara resmi di DPT Washington DC. Jadi bagi warga Indonesia yang mungkin memiliki kesulitan untuk mencari TPS di tempat lain atau sebenarnya sudah terdaftar di TPS menggunakan hak suaranya, namun kemudian tiba-tiba harus pergi ke Washington DC, gitu. Jadi ya mereka tetap diperkenankan untuk datang ke TPS ini, namun baru bisa mencoblos pada pukul 7 malam dan hanya memiliki slot waktu selama 1 jam saja. Dan sekarang saat ini adalah detik-detik hingga akhirnya TPS akan ditutup sampai nantinya suara harus diamankan di kantor besar Republik Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia, dan nanti akan dihitung bersamaan dengan pencoblosan di Indonesia ke tanggal 17 April mendatang. Sampai kemudian akhirnya akan suaranya dikirim juga seminggu setelahnya ke Indonesia. Dan mengapa suaranya baru dihitung pada tanggal 17 atau serentak dengan Indonesia? Agar tidak ada efek psikologis atau penggiringan opini lah. Jadi semuanya dilakukan dengan super jurdil ya, semuanya rahasia secara jujur. Dan tanggal 17 nanti kita akan ketahui bagaimana hasil dari Pilpres dan juga Pileg, hasil pemungutan suara di Amerika Serikat. Cakri. Iya, Randy, kalau kita lihat tadi antusiasmenya begitu terlihat sekali, sampai malam pun tetap terlihat ramai. Tapi ada tidak kendala yang dihadapi oleh WNI yang ada di Amerika sana saat pemilu berlangsung? Ya, mengenai kendala, ada beberapa kendala yang juga kami dengar di sini. Salah satu kendala yang juga kami dengar, khususnya dari panitia ya, dari KPLN, mengaku ada beberapa warga Indonesia yang kelupaan membawa persyaratan mereka agar bisa menggunakan hak suara mereka. Jadi kalau misalnya ingin datang ke sini dan menggunakan hak suara, meskipun sudah terdaftar, wajib pertama membawa kartu identitas, KTP atau paspor. Dan juga yang kedua adalah surat undangan untuk mencoblos atau kartu C6. Nah, kalau misalnya kartu C6 tidak bawa,
namun masih mempunyai kartu identitas, ini masih bisa tertolong lah. Jadi bisa diverifikasi nama lengkap, kemudian nama paspornya, dan jika bisa bukan adalah paspor, masih bisa menggunakan hak suara mereka. Namun pada prakteknya nyata ada juga warga Indonesia yang kelupaan kedua-duanya, tidak bawa C6, kemudian juga tidak bawa paspor mereka, sehingga ini membutuhkan effort atau upaya lebih ya, agar mereka bisa menggunakan suara mereka. Nah, tidak ingin mempersulit, kemudian PPLN juga akhirnya mempersilahkan mereka untuk mencari foto dari paspor mereka, atau misalnya juga bisa meminta tolong kepada keluarga, teman, atau sahabat mereka yang kemudian mungkin ada di rumah ya, jadi bisa difotoin, dikirim via WhatsApp atau via email, agar nanti bisa diperlihatkan kepada panitia, kemudian baru diverifikasi. Jika memang datanya sama, fotonya sama, baru kemudian dipersilakan untuk menggunakan hak suara mereka. Nah, selain kendala soal hari H di TPS, juga ada kendala mengenai warga Indonesia yang melakukan pencoblosan via pos atau via surat pos. Nah, ada warga Indonesia yang mengaku tidak mendapatkan surat suara mereka di rumah. Nah, menurut panitia juga kami tadi berbincang, ternyata salah satu masalah yang cukup sering terjadi ditemukan adalah faktor pindah alamat atau faktor alamat yang berbeda. Jadi ada juga warga Indonesia yang mungkin pindah alamat karena mungkin hanya tinggal sementara di rumah tersebut, kemudian harus pindah, namun lupa untuk mengkonfirmasinya ke panitia, akhirnya suratnya pun tidak sampai. Jadi ada juga beberapa orang tadi yang sebenarnya niatnya adalah untuk mencoblos lewat pos, namun karena tidak mendapatkan surat suara, mau tidak mau, demi menggunakan hak suara mereka, akhirnya mereka datang hari ini ke TPS. Iya, Randy, yang terlihat di layar di Amerika Serikat sana betul-betul adalah sebuah pesta demokrasi karena lengkap dengan makan makanan, ada cendol, ada sate Ponorogo, ada batagor dan siomay begitu. Semoga kemeriahan dan juga pesta demokrasi yang di Jakarta juga bisa lancar seperti halnya dengan teman-teman kita yang ada di Amerika Serikat. Terima kasih, jangan lupa mencoblos juga Randy. Ya pemirsa, Randy Wicaksana, reporter VOA melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Selamat bertugas kembali.